Dalam kisah yang menggugah ini, kita akan menyelami misteri kelam di balik praktik pesugihan haji yang mengakibatkan kematian massal ibu-ibu di Rembang. Dengan latar belakang yang penuh intrik dan ritual yang mengerikan, cerita ini mengajak kita untuk merenungkan tentang janji-janji yang menggoda dan konsekuensi yang tak terduga. Jangan lewatkan perjalanan menegangkan ini. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Zona Narasi. Stay tuned untuk mengetahui lebih dalam tentang kisah yang penuh makna ini. Desa Pendem, terpencil di pelosok Rembang, selama bertahun-tahun dikenal akan kesederhanaan dan keharmonisannya. Kehidupan masyarakatnya berputar pada pertanian dan nelayan, dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat mengakar di setiap sendi kehidupan. Namun, di balik kedamaian permukaan itu, benih-benih ketidakpuasan mulai tumbuh. Keinginan kuat untuk memperbaiki taraf hidup, terutama bagi para ibu rumah tangga yang merasa beban ekonomi keluarga terlalu berat, menciptakan celah bagi munculnya ajaran-ajaran sesat. Kehidupan yang serba pas-pasan dan impian untuk menunaikan ibadah haji, yang dianggap sebagai puncak kebahagiaan spiritual dan sosial, menjadi lahan subur bagi berkembangnya praktik pesugihan. Desas-desus tentang jalan pintas menuju kekayaan, tanpa perlu kerja keras, mulai berhembus di antara para ibu-ibu. Kepercayaan akan pesugihan haji ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ia berkembang secara perlahan, ditopang oleh cerita-cerita lisan yang dibumbui unsur mistis dan keajaiban. Kisah-kisah tentang orang-orang yang mendadak kaya raya setelah melakukan ritual tertentu, meskipun kebenarannya diragukan, tersebar luas dan diterima begitu saja oleh masyarakat yang haus akan perubahan ekonomi. Faktor pendidikan yang rendah dan akses informasi yang terbatas turut memperkuat kepercayaan ini. Para ibu-ibu, yang sebagian besar tidak memiliki akses pada pendidikan formal yang memadai, lebih mudah terpengaruh oleh janji-janji manis dan ritual-ritual yang tampak sakral. Keinginan kuat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, serta keinginan untuk menunaikan ibadah haji, menjadi pendorong utama bagi mereka untuk mengikuti praktik tersebut. Sosok Mbah Karto, seorang dukun setempat yang dikenal memiliki kemampuan supranatural, menjadi tokoh sentral dalam penyebaran ajaran pesugihan haji ini. Dengan harisma dan retorika yang meyakinkan, ia mampu membujuk para ibu-ibu untuk mengikuti ritual-ritual yang diklaimnya dapat mempercepat tercapainya kekayaan dan keberangkatan ke Tanah Suci. Mbah Karto pintar memanfaatkan kerentanan ekonomi dan psikologis para ibu-ibu, menjanjikan jalan pintas menuju kesejahteraan tanpa harus bekerja keras. Ia membungkus praktik pesugihan dengan nuansa keagamaan, sehingga tampak seolah-olah hal tersebut merupakan jalan yang diridhoi oleh Tuhan. Ajarannya yang mencampur adukan unsur-unsur Islam dengan praktik-praktik perdukunan berhasil membius para korbannya. Suasana di Desa Pendem mulai berubah. Rasa curiga dan ketidakpercayaan mulai muncul di antara warga. Beberapa orang mulai mempertanyakan kebenaran ajaran Mbah Karto, namun suara-suara skeptis tersebut tenggelam di tengah gelombang antusiasme para ibu-ibu yang terbuai oleh janji-janji manis. Ketakutan akan stigma sosial juga turut berperan dalam membungkam kritik. Mereka yang ragu untuk mengikuti ritual pesugihan khawatir akan dikucilkan oleh masyarakat, yang sebagian besar telah terpengaruh oleh ajaran Mbah Karto. Ketegangan sosial mulai meningkat, menciptakan atmosfer yang penuh dengan kecemasan dan ketidakpastian. Perlahan namun pasti, praktik pesugihan haji ini mulai mengikis sendi-sendi kehidupan sosial di Desa Pendem. Kepercayaan antar warga mulai luntur, digantikan oleh rasa saling curiga dan persaingan untuk mendapatkan kekayaan. Ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang selama ini menjadi pondasi kehidupan masyarakat mulai tergerus. Keinginan untuk cepat kaya dan pergi haji telah membutakan mata hati mereka, menggantikan nilai-nilai luhur dengan ambisi yang tak terkendali. Benih-benih tragedi yang akan datang telah tertanam, siap untuk tumbuh dan berbuah malapetaka. Mbah Karto, dengan lihai, membungkus ajaran pesugihannya dengan selubung keagamaan. Ia mengklaim ritual-ritualnya sebagai jalan pintas menuju keberkahan,
sebuah cara untuk mempercepat terkabulnya doa-doa mereka, termasuk keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Ia menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadits-hadits Nabi sebagai bumbu penyedap, membuat ajarannya terdengar lebih meyakinkan dan sulit dibantah oleh para ibu-ibu yang minim pengetahuan agama. Janji-janji kekayaan dan keberangkatan ke tanah suci begitu menggiurkan, terutama bagi mereka yang selama ini hidup dalam keterbatasan ekonomi. Ritual-ritual yang diajarkan Mbah Karto terkesan sederhana namun syarat dengan unsur mistis. Para ibu-ibu diminta untuk melakukan sholat tahajud, membaca wirid-wirid tertentu, dan memberikan sejumlah uang sebagai dana amal untuk pembangunan masjid atau kegiatan sosial lainnya. Namun, di balik kedok amal tersebut, uang tersebut justru mengalir ke kantong Mbah Karto sendiri. Ia juga meminta para ibu-ibu untuk memberikan sesaji berupa makanan dan minuman tertentu yang diklaim sebagai persembahan untuk roh-roh halus yang akan membantu mempercepat terkabulnya doa-doa mereka. Kepercayaan buta dan keinginan yang kuat untuk segera kaya membuat para ibu-ibu rela melakukan apa saja yang diperintahkan Mbah Karto. Mbah Karto dengan cerdik memanfaatkan psikologis para ibu-ibu yang tengah dilanda kesulitan ekonomi. Ia memainkan peran sebagai sosok penyelamat yang mampu memberikan solusi atas permasalahan mereka. Ia mendengarkan keluh kesah mereka dengan penuh empati, memberikan nasihat-nasihat yang seolah-olah bijaksana, dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan kata-kata manis dan rayuan gombal, ia berhasil membius para ibu-ibu, membuat mereka merasa terlindungi dan terayomi di bawah bimbingannya. Kepercayaan mereka kepada Mbah Karto semakin menguat seiring berjalannya waktu. Namun, di balik janji-janji manis tersebut, tersimpan sebuah rahasia gelap. Ritual-ritual yang diajarkan Mbah Karto ternyata bukanlah jalan menuju keberkahan, melainkan sebuah jebakan maut. Uang yang diberikan sebagai dana amal dan sesaji yang dipersembahkan bukanlah untuk kegiatan sosial atau persembahan kepada roh-roh halus, melainkan untuk memperkaya diri Mbah Karto sendiri. Ia memanfaatkan kepercayaan buta para ibu-ibu untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan nasib mereka. Janji-janji Mbah Karto tentang kekayaan dan keberangkatan ke tanah suci terbukti palsu. Para ibu-ibu yang mengikuti ritual-ritualnya tidak kunjung mendapatkan kekayaan yang dijanjikan. Sebaliknya, mereka justru mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Kecewa dan putus asa, mereka mulai mempertanyakan kebenaran ajaran Mbah Karto. Namun, saat itu sudah terlambat. Benih-benih tragedi telah tertanam, dan malapetaka siap untuk melanda. Kebohongan Mbah Karto semakin terungkap ketika beberapa ibu-ibu mulai mengalami sakit yang aneh dan misterius. Mereka mengalami penurunan kesehatan yang drastis, hingga akhirnya meninggal dunia. Kematian-kematian tersebut semakin menambah kecurigaan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Rasa curiga yang awalnya hanya berbisik-bisik di antara warga, kini berubah menjadi teriakan yang lantang. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari sebuah tipu daya yang kejam. Kepercayaan yang tadinya begitu kuat kini berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Para ibu-ibu yang tadinya begitu antusias mengikuti ritual-ritual Mbah Karto, kini menyesali perbuatan mereka. Mereka menyadari bahwa mereka telah tertipu oleh janji-janji palsu dan ritual-ritual sesat. Rasa penyesalan yang mendalam menyelimuti hati mereka, diiringi oleh kesedihan yang tak terkira. Tragedi kematian massal ibu-ibu di Desa Pendem menjadi bukti nyata betapa bahayanya ajaran-ajaran sesat yang menjanjikan jalan pintas menuju kekayaan. Kepercayaan buta dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan telah membuat mereka menjadi korban dari sebuah tipu daya yang kejam. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, untuk selalu berhati-hati dan kritis terhadap ajaran-ajaran yang menjanjikan hal-hal yang terlalu mudah dan instan. Ritual-ritual pesugihan yang dilakukan di sebuah tempat terpencil di luar desa, jauh dari pandangan mata warga. Suasana mencekam dan penuh misteri menyelimuti setiap prosesi ritual tersebut.
Mbah Karto memimpin ritual dengan penuh harisma, namun di balik senyum dan kata-kata manisnya tersimpan niat jahat yang terselubung. Para ibu-ibu, dengan mata yang dipenuhi harapan dan ketakutan, mengikuti setiap instruksi yang diberikan Mbah Karto tanpa ragu. Di tengah malam yang sunyi, di bawah cahaya lilin yang remang-remang, ritual dimulai. Mbah Karto membacakan mantra-mantra yang tidak dimengerti oleh para ibu-ibu, dengan suara yang serak dan bergetar. Udara terasa dingin dan mencekam, diiringi oleh suara-suara aneh yang menambah suasana semakin menegangkan. Para ibu-ibu duduk bersimpuh, dengan wajah yang pucat pasi dan dipenuhi oleh ketakutan. Mereka memegang sesaji yang telah dipersiapkan, berupa makanan dan minuman yang diyakini dapat mengundang roh-roh halus. Sesaji tersebut kemudian diletakkan di atas sebuah altar sederhana yang terbuat dari kayu. Mbah Karto kemudian melakukan beberapa gerakan ritual yang aneh dan tidak lazim, diiringi oleh bacaan mantra yang semakin keras dan menggema di sekitar tempat ritual. Para ibu-ibu hanya bisa menyaksikan dengan mata yang terbelalak, diliputi oleh rasa takut dan cemas. Mereka berharap ritual tersebut akan membawa keberuntungan dan kekayaan seperti yang dijanjikan Mbah Karto. Namun, di balik ritual yang tampak sakral tersebut, tersimpan sebuah rahasia gelap. Mbah Karto ternyata menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam ritual tersebut, yang dapat menyebabkan kematian bagi para pesertanya. Ia mencampurkan racun ke dalam makanan dan minuman sesaji, yang kemudian dikonsumsi oleh para ibu-ibu. Racun tersebut bekerja secara perlahan, menyebabkan kematian yang tidak terduga. Para ibu-ibu yang telah mengkonsumsi sesaji tersebut mulai mengalami gejala-gejala aneh. Mereka mengalami pusing, mual, muntah, dan diare. Kondisi kesehatan mereka semakin memburuk dari hari ke hari, hingga akhirnya mereka meninggal dunia. Kematian-kematian tersebut terjadi secara bertahap, tanpa ada yang menyadari penyebab sebenarnya. Mbah Karto dengan licik menutupi jejak kejahatannya, membuat masyarakat sulit untuk mengungkap kebenaran di balik kematian-kematian tersebut. Suasana duka menyelimuti desa Pendem. Satu persatu ibu-ibu meninggal dunia, meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Rasa kehilangan dan kesedihan menyelimuti setiap sudut desa. Namun, di balik kesedihan tersebut, tersimpan sebuah misteri yang belum terpecahkan. Penyebab kematian para ibu-ibu tersebut masih menjadi teka-teki yang membingungkan. Kejadian ini semakin menambah kecurigaan dan ketakutan di kalangan masyarakat. Rasa curiga yang awalnya hanya berbisik-bisik di antara warga, kini berubah menjadi teriakan yang lantang. Masyarakat mulai menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari sebuah tipu daya yang kejam. Mereka mulai mempertanyakan kebenaran ajaran Mbah Karto, dan mencari tahu penyebab sebenarnya di balik kematian-kematian tersebut. Investigasi pun dilakukan, mengungkap praktik keji Mbah Karto. Bukti-bukti yang ditemukan semakin memperkuat kecurigaan masyarakat. Mbah Karto akhirnya ditangkap dan diadili atas kejahatannya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, untuk selalu berhati-hati dan kritis terhadap ajaran-ajaran yang menjanjikan hal-hal yang terlalu mudah dan instan. Kepercayaan buta dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan telah membuat mereka menjadi korban dari sebuah tipu daya yang kejam. Ritual-ritual yang mengerikan tersebut menjadi bukti nyata betapa bahayanya ajaran-ajaran sesat yang menjanjikan jalan pintas menuju kekayaan. Kepercayaan buta dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan telah membuat mereka menjadi korban dari sebuah tipu daya yang kejam. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, untuk selalu berhati-hati dan kritis terhadap ajaran-ajaran yang menjanjikan hal-hal yang terlalu mudah dan instan. Kepercayaan buta dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan telah membuat mereka menjadi korban dari sebuah tipu daya yang kejam. Mbah Karto, dalang dibalik semua ini, akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Kematian pertama terjadi tanpa menimbulkan kecurigaan yang berarti. Ibu Sarmi,
seorang perempuan yang dikenal rajin beribadah dan sangat berharap bisa menunaikan ibadah haji, meninggal dunia setelah beberapa hari mengalami sakit yang tak kunjung sembuh. Keluarganya berduka, namun tidak ada yang mencurigai adanya hal yang janggal. Kematian Ibu Sarmi dianggap sebagai takdir Tuhan, sebuah ujian yang harus dihadapi dengan sabar dan ikhlas. Namun, kematian ini menjadi awal dari serangkaian kematian misterius yang akan melanda Desa Pendem. Beberapa minggu kemudian, Ibu Aminah, tetangga Ibu Sarmi, juga meninggal dunia dengan gejala yang hampir sama. Kali ini, kecurigaan mulai muncul di kalangan warga. Kematian dua orang dalam waktu yang relatif singkat, dengan gejala yang serupa, menimbulkan pertanyaan dan spekulasi di antara warga desa. Bisikan-bisikan tentang kemungkinan adanya penyebab kematian yang tidak wajar mulai beredar di tengah masyarakat. Namun, rasa takut dan keraguan masih menghalangi mereka untuk mengungkapkan kecurigaan tersebut secara terbuka. Kematian demi kematian terus berlanjut. Satu persatu ibu-ibu yang mengikuti ritual pesugihan Embah Karto meninggal dunia dengan gejala yang sama, pusing, mual, muntah, dan diare yang tak kunjung sembuh. Suasana duka menyelimuti Desa Pendem. Keluarga yang ditinggalkan berduka cita, sementara masyarakat diliputi oleh rasa takut dan kecemasan. Kematian-kematian ini tidak lagi dianggap sebagai takdir, melainkan sebagai sebuah misteri yang mengerikan. Para tetua desa mulai merasa gelisah. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di desa mereka. Mereka mencoba mencari tahu penyebab kematian para ibu-ibu tersebut, namun upaya mereka menemui jalan buntu. Embah Karto, dengan liciknya, telah menutupi jejak kejahatannya dengan sangat rapi. Ia telah menciptakan sebuah ilusi yang sempurna, membuat masyarakat sulit untuk mengungkap kebenaran. Kepercayaan masyarakat terhadap Embah Karto telah menjadi senjata makan tuan. Kecurigaan mulai mengarah kepada Embah Karto. Beberapa warga yang masih ragu mulai mengingat kembali ajaran-ajaran Embah Karto yang penuh dengan unsur mistis dan ritual-ritual yang aneh. Mereka mulai menghubungkan kematian para ibu-ibu dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Embah Karto. Namun, bukti yang kuat masih belum ditemukan. Masyarakat masih terbelah antara rasa takut dan keraguan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ibu-ibu yang meninggal dunia. Jumlah korban terus bertambah, menambah kepanikan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Suasana desa menjadi mencekam. Warga hidup dalam ketakutan, dihantui oleh bayang-bayang kematian yang misterius. Mereka tidak tahu siapa korban selanjutnya. Kepercayaan dan solidaritas sosial yang selama ini menjadi benteng desa, kini runtuh satu persatu. Para korban tidak hanya mengalami sakit fisik, tetapi juga mengalami perubahan perilaku yang aneh. Beberapa di antaranya menjadi lebih pendiam, murung, dan sering mengalami halusinasi. Mereka tampak seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Kondisi ini semakin menambah keprihatinan keluarga dan masyarakat. Kematian mereka bukan hanya disebabkan oleh penyakit fisik, tetapi juga oleh kondisi psikologis yang terganggu. Embah Karto telah menghancurkan jiwa dan raga para korbannya. Akhirnya, setelah beberapa bulan berlalu, kebenaran mulai terungkap. Investigasi yang dilakukan oleh pihak berwajib berhasil mengungkap kejahatan Embah Karto. Bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa Embah Karto telah meracuni para korbannya melalui sesaji yang diberikan dalam ritual pesugihan. Ia telah memanfaatkan kepercayaan buta para korbannya untuk melakukan kejahatan yang keji dan biadab. Kematian massal ibu-ibu di Desa Pendem menjadi bukti nyata betapa bahayanya ajaran-ajaran sesat dan praktik-praktik pesugihan. Angka kematian terus meningkat secara signifikan. Bukan lagi satu atau dua kasus dalam beberapa minggu, tetapi beberapa kematian terjadi dalam hitungan hari. Suasana di Desa Pendem berubah menjadi mencekam. Ketakutan bukan hanya dirasakan oleh keluarga korban, tetapi juga oleh seluruh warga desa. Setiap hari,
Kabar duka datang silih berganti, menebar kepanikan dan kesedihan. Rumah-rumah berbalut kain putih, pertanda duka yang tak kunjung usai. Para ibu-ibu yang masih hidup, yang sebelumnya begitu antusias mengikuti ritual Embah Karto, kini dilanda ketakutan yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa janji-janji Embah Karto hanyalah tipu daya belaka. Harapan mereka untuk kaya raya dan menunaikan ibadah haji telah sirna, digantikan oleh rasa penyesalan yang mendalam. Mereka menyesali keputusan mereka untuk mengikuti ritual pesugihan tersebut. Rasa takut dan penyesalan itu begitu besar, menggerogoti jiwa mereka. Kepercayaan masyarakat terhadap Embah Karto runtuh seketika. Ia yang sebelumnya dianggap sebagai sosok yang sakti dan mampu memberikan berkah, kini menjadi sosok yang dibenci dan ditakuti. Warga desa mulai menuntut pertanggungjawaban Embah Karto atas kematian massal yang terjadi. Namun, Embah Karto telah menghilang tanpa jejak. Ia telah berhasil melarikan diri sebelum kejahatannya terungkap sepenuhnya. Kehilangan nyawa begitu banyak ibu-ibu menimbulkan kesedihan mendalam bagi seluruh warga desa Pendem. Bukan hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga kehilangan sosok-sosok penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Para ibu-ibu tersebut merupakan tulang punggung keluarga, yang berperan penting dalam mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Kematian mereka meninggalkan luka yang mendalam dan sulit untuk disembuhkan. Kejadian ini meninggalkan trauma yang mendalam bagi masyarakat desa Pendem. Kepercayaan antar warga menjadi rapuh, dipenuhi oleh rasa curiga dan ketakutan. Ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang selama ini menjadi pondasi kehidupan masyarakat, kini tercabik-cabik. Kehidupan sosial di desa menjadi kacau balau. Kepercayaan terhadap pemimpin agama dan tokoh masyarakat juga ikut terguncang. Pemerintah setempat akhirnya turun tangan untuk menyelidiki kasus kematian massal tersebut. Investigasi yang dilakukan berhasil mengungkap kejahatan Embah Karto. Bukti-bukti yang ditemukan menunjukkan bahwa Embah Karto telah meracuni para korbannya melalui sesaji yang diberikan dalam ritual pesugihan. Ia telah memanfaatkan kepercayaan buta para korbannya untuk melakukan kejahatan yang keji dan biadab. Kematian massal ibu-ibu di desa Pendem menjadi bukti nyata betapa bahayanya ajaran-ajaran sesat dan praktik-praktik pesugihan. Tragedi ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat desa Pendem dan sekitarnya. Mereka menyadari betapa pentingnya untuk berpikir kritis, tidak mudah percaya pada janji-janji manis yang tidak masuk akal, dan selalu berpegang teguh pada ajaran agama yang benar. Kejadian ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pendidikan dan akses informasi yang memadai untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa mendatang. Bayang-bayang kematian massal itu akan selalu menjadi kenangan pahit yang tak akan pernah terlupakan. Desa Pendem yang dulunya dikenal akan kedamaian dan keharmonisannya, kini dihantui oleh bayang-bayang tragedi yang mengerikan. Luka yang mendalam masih terasa hingga bertahun-tahun kemudian. Kisah kematian massal ibu-ibu di desa Pendem menjadi sebuah peringatan bagi semua orang untuk selalu waspada terhadap ajaran-ajaran sesat dan praktik-praktik pesugihan yang menjanjikan kekayaan dan kesuksesan secara instan. Harta benda tidak akan pernah sebanding dengan nyawa manusia. Setelah badai kematian mereda, menyisakan duka mendalam dan kehancuran di desa Pendem, muncullah gelombang penyesalan yang amat sangat. Para ibu-ibu yang selamat, yang masih hidup dengan trauma mendalam, menyesali keterlibatan mereka dalam ritual pesugihan Embah Karto. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka telah mempercayai janji-janji palsu dan ajaran sesat yang menjanjikan kekayaan instan. Rasa bersalah yang luar biasa mencengkeram hati mereka, mengingatkan mereka akan kematian teman-teman dan tetangga mereka yang telah menjadi korban. Kesadaran akan kesalahan mereka datang terlambat setelah nyawa banyak orang melayang. Mereka menyadari bahwa kekayaan materi tidak akan pernah sebanding dengan nilai kehidupan dan ketenangan batin. Keinginan yang kuat untuk memperbaiki ekonomi keluarga telah membutakan mata hati mereka, membuat mereka terjerat dalam jebakan maut yang dirancang oleh Embah Karto.
Penyesalan mendalam ini menjadi beban berat yang harus mereka pikul seumur hidup. Kehilangan teman dan tetangga yang begitu dekat, meninggalkan luka yang tak terobati. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana kematian menjemput satu persatu orang-orang yang mereka sayangi, meninggalkan anak-anak yatim piatu dan keluarga yang berduka. Kesedihan dan penyesalan ini menjadi pengingat akan betapa pentingnya untuk selalu berpegang teguh pada ajaran agama yang benar dan menghindari jalan pintas yang menjanjikan kesuksesan instan. Dari tragedi ini, muncul kesadaran baru di Desa Pendem. Masyarakat mulai lebih kritis dan selektif dalam menerima informasi, tidak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang menjanjikan hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan berkomitmen untuk membangun kembali kehidupan masyarakat yang lebih baik, berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan yang kuat. Tragedi kematian massal di Desa Pendem menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat, bukan hanya di Rembang, tetapi juga di seluruh Indonesia. Ia menjadi pengingat akan pentingnya pendidikan, akses informasi yang memadai, dan keteguhan hati dalam berpegang pada ajaran agama yang benar. Harapan akan kehidupan yang lebih baik tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas. Kesimpulan dari cerita ini menggambarkan betapa berbahayanya terjebak dalam janji-janji yang menggoda, terutama ketika menyangkut praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai kemanusiaan. Kematian massal ibu-ibu di Rembang menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan kita harus bijak dalam memilih jalan hidup. Pesan moral yang dapat diambil adalah pentingnya kesadaran akan risiko yang mungkin timbul dari keputusan yang tampak menguntungkan, serta perlunya menjaga integritas dan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Jangan lewatkan cerita-cerita menarik lainnya. Stay tuned di channel YouTube Zona Narasi, dan jika Anda menyukai konten kami, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami.